Bagaimana negara kita mau maju jika keamanan data sebagai salah satu syarat menghadapi arus globalisasi saja berkali-kali dengan mudah jebol? Entah penyebabnya apa. Yang pasti, kejadian bobolnya keamanan data ini bukan cerita baru. Yang terakhir tidak tanggung-tanggung, yang dibobol malah pusat data nasional, induk data dari berbagai institusi. Bagi masyarakat awam, hal beginian pasti susah dimengerti. Mengapa berbagai lembaga yang mestinya memastikan keamanan data tidak mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik? Bukan hanya aksesnya yang bisa dibobol, namun data-data penting malah diperjualkan di dark web dengan nilai lumayan fantastis. Ya, kabarnya mencapai 114,72 miliar. Data yang dijual itu bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak lain dan sangat riskan. Bagaimana bisa? Kita tidak bisa memperbaiki keamanan data. Ini kejadian yang kesekian kalinya bahkan menyangkut data milik lembaga keamanan negara. Jika sekelas BAIS saja bisa dijebol, apakah masih ada yang bersifat rahasia di negara kita? Jangan-jangan nomor rekening kita saja sebenarnya sudah menyebar kemana-mana hanya karena kita orang biasa, jadi belum disalahgunakan. Dengan mudahnya pihak luar mengakses data-data di Indonesia. Apakah masa depan bangsa ini masih hanya milik kita? Atau jangan-jangan banyak negara maju sudah ngerti kemana roadmap Indonesia? Yang pasti kita bakal sulit bersaing, sebab banyak negara lain sudah ngerti cara kita untuk maju. Ya, misalnya tidak hanya BAIS, namun juga data TNI, Kemenhan, data persenjataan, alutsista termasuk sudah bocor keluar. Bagaimana menjaga keamanan negeri ini? Selama ini, lembaga-lembaga yang tugasnya melakukan pengamanan data, sebenarnya bagaimana sistem kerjanya? Apakah ketika membangun pusat data tidak diuji coba? Tidak dites dulu? Tidak coba di trial keamanannya. Pemerintah juga tidak membeberkan bila ada peretasan siapa sih sebenarnya yang paling bertanggung jawab. Bahkan saking hati-hatinya menjaga keamanan, TNI menonaktifkan server untuk sementara waktu. Nah, dengan jebolnya keamanan, sebenarnya yang terganggu bukan sekedar data yang disimpan, tapi juga sampai pelayanan masyarakat. Misalnya, pada kantor imigrasi, yang tadinya pelayanan bisa dilakukan dengan online, ini terpaksa dikerjakan secara offline. Ya, akibatnya masyarakat yang butuh layanan mesti antri berjam-jam. Malah dari keterangan Kemenkominfo, serangan cyber ke pusat data nasional itu menyebabkan gangguan pelayanan di 210 instansi pemerintah, mulai dari instansi pemerintah pusat sampai daerah. Yang tambah mengejutkan, pihak peretas berani-beraninya minta tebusan hingga $8 juta US. Itu tandanya mereka yakin jika mereka tidak bisa dilacak oleh pihak Indonesia. Masa pembobolan data maupun hack pada instansi resmi pemerintah hampir selalu rutin berlangsung dan belum ada pihak yang ditangkap. Berarti ini menandakan betapa lemahnya keamanan cyber kita. Pihak luar dengan mudahnya mengobrak-abrik, membobol, hingga memperjualbelikan data. Posisi mereka pun aman-aman saja, sama sekali tidak tersentuh. Entah apa yang dipikirkan dan sedang dilakukan pemerintah saat ini. Pak Budi Ari selaku Menkominfo
tidak akan merasa terganggu. Apalagi merasa mereka mestinya memburu pelaku pembobol situs pemerintah. Di zaman semua serba digitalisasi, bagaimana para investor luar negeri bersedia masuk dan ikut menanam investasinya jika keamanan cybernya saja mudah dijebol? Masyarakat juga menjadi khawatir, takut bila data-data yang mesti dikumpulkan ke pemerintah kemudian disalahgunakan. Ya, entah buat judi online, entah buat pinjol, entah buat rekening penipuan, dan lain sebagainya. Dan menurut data dari Skynet, tahun kemarin saja terjadi 32 kebocoran kebocoran data di lembaga pemerintah. Itu artinya setiap bulan hampir ada 3 kasus pembobolan data. Digitalisasi ini memang akan memangkas dan juga mengefisienkan waktu, namun tanpa perlindungan memadai. Digitalisasi itu ya bagai buah si malakama. Upaya single data yang hingga sekarang belum terwujud, ini bisa juga disebabkan keamanan data kita belum benar-benar terjamin. Orang jahat dengan mudah masuk ke server, lantas mencuri data-data penting. Pihak yang memegang pusat data nasional mestinya di tangan orang yang tepat, punya kualitas dan kemampuan memadai. Kita jarang sekali mendengar data-data milik negara lain mudah diakses, apalagi diperjualbelikan di pasar gelap. Entah sampai kapan cara mengelola maupun mengamankan data di negara kita ini bisa naik kelas. Indonesia bakal sulit bersaing dengan negara lain, apalagi jika sistem pertahanan kita juga ikut bocor. Maka kondisi itu sangat memprihatinkan. Dan hingga saat ini, bobolnya PDN tidak jadi perhatian yang utama, tidak jadi isu penting. Juga petisi yang meminta Bapak mundur. Tanggapannya seperti apa? No comment kalau itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Betul. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Itu aja ya.